Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk praktikan dari Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi tahun 2023 ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu perancangan produk. Adapun tujuan dari modul 1 ini yaitu yang pertama, praktikan dapat merancang produk sesuai dengan keinginan konsumen menggunakan metode KFD. Lalu praktikan dapat mengaplikasikan AutoCAD 3D dalam merancang sebuah produk. Praktikan dapat menyusun HSO quality. Lalu di sini ada perancangan produk. Perancangan sendiri yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. Perancangan produk adalah menerjemahkan persyaratan permintaan ke dalam bentuk yang sesuai untuk produksi ataupun permintaan. Ada 3 fase dalam merancang produk. Yang pertama adalah functional design. Tujuan dari desain fungsional yaitu mengembangkan suatu model fungsional yang aktif dari suatu produk tanpa memandang apakah produk akan berakhir seperti apa. Lalu ada industrial design, merancang untuk keindahan dan untuk pemakai akhir. Biasanya dimasukkan dalam industrial design. Lalu ada design for manufacturability. Dalam memasukkan fungsional design produk ke dalam produk yang manufacturable, perancang harus mempertimbangkan banyak aspek dengan menggunakan berbagai metode dan alternatif bahan baku untuk membuat produk. Lalu di sini ada tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Yang pertama yaitu memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi ditolak dalam kegiatan desain produk adalah pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan untuk produk yang benar-benar baru ataupun produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide dalam membuat produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset dilakukan. Dalam riset pembuatan produk ataupun pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keinginan pelanggan dan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produk dengan tidak mengabaikan penentuan dari harga. Lalu biaya dari pembuatan produk baru ataupun pengembangan dari produk yang telah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya? Untuk hal tersebut, riset perlu ditunjang dengan faktor berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi ataupun keterangan berdasarkan dari pengalaman. Lalu ada mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan produk, desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan sendiri, di antaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang maupun perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Lalu ada pembuatan sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas dengan satu antara dengan yang lainnya. Sketsa dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Sketsa dari masing-masing produk walaupun tidak menunjukkan ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Lalu ada pembuatan gambar kerja. Pembuatan gambar kerja adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan yang dipergunakan dalam pembuatan produk. Setelah gambar kerja selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Lalu di sini ada perancangan produk. Perancangan produk merupakan rangkaian kegiatan yang berurutan dalam menghasilkan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam memudahkan aktivitas manusia. Tahapan perencanaan produk dimulai dari ide produk sebagai berikut. Yang pertama ada ide produk, dilanjutkan ke tahap seleksi, lalu ke tahap desain awal, ke tahap prototype, ke tahap tes, tahap desain akhir, lalu ke tahap produksi pantau, lalu ke tahap implementasi, dan yang terakhir, jikalau dirasa kurang cocok maka tolak. Lalu di sini ada keterangan. Ide produk sendiri disusun berdasarkan dorongan pasar, yaitu kebutuhan konsumen. Dorongan teknologi yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan. Koordinasi antar fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Seleksi ide produk disusun berdasarkan
evaluasi dari pasar mengenai kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi secara teknis operasional, dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan ataupun tidak. Lalu desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat dari produk, fungsi barang, baik utama maupun sekunder, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance dari produk. Lalu ada prototype. Pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan dari produk. Kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan dari bentuknya. Lalu ada fase testing. Hasil prototipe dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Lalu masuk ke tahap desain akhir. Produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya di fase testing. Lalu ada tahap implementasi. Perusahaan memulai proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan produk di pasar. Lalu di sini ada karakteristik pengembangan dari produk. Di antaranya yaitu yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pasar-pasar dan mempengaruhi harga yang ingin dibayar oleh pelanggan untuk membeli produk tersebut. Lalu ada biaya produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Lalu di sini ada waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Lalu di sini ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Lalu ada kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Penetapan kebutuhan. Meningkatkan tingkat kebutuhan berkaitan langsung dengan masalah yang akan disertai dengan batasan tertentu dalam menciptakan maupun mengembangkan produk. Di antaranya yang pertama ada mempertimbangkan tingkatan-tingkatan solusi yang berbeda dan dapat diaplikasikan. Lalu ada menentukan tingkatan untuk beroperasi. Lalu ada identifikasi atribut performansi yang diinginkan dengan 5W, yaitu ada what, berisi produk apa yang akan dirancang, ada who, kepada siapa produk ini akan dijual, why, mengapa produk ini dibuat, where, di mana produk ini digunakan, when, kapan produk ini mulai dibuat. Lanjut ke desain kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Kuesioner sendiri merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden dengan cara langsung oleh peneliti, dikirim lewat pos, dan dikirim lewat komputer seperti surat elektronik atau email, serta media sosial lainnya. Bentuk kuesioner sangat beragam, seperti yang pertama ada kuesioner terbuka. Kuesioner ini ditandai dengan responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuesioner yang lain. Lalu ada kuesioner tertutup. Kuesioner ini ditandai dengan responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Lalu ada kuesioner langsung. Kuesioner jenis ini ditandai dengan responden menjawab pertanyaan seputar dirinya sendiri. Lalu ada kuesioner tidak langsung. Kuesioner jenis ini ditandai dengan responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Lalu ada checklist. Checklist sendiri merupakan kuesioner dengan daftar isian yang bersifat tertutup. Responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom jawaban yang tersedia. Lalu ada skala bertingkat. Skala bertingkat atau skala Likert ini merupakan kuesioner dengan jawaban responden, dilengkapi dengan pertanyaan bertingkat. Biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pernyataannya.
Masuk ke QFD. QFD sendiri adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, serta mengevaluasi dengan sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manfaat QFD diantaranya yaitu yang pertama mengurangi biaya, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga pengurangan waktu produksi, yang keempat meningkatkan kepuasan dari konsumen. Lalu di sini ada House of Quality. House of Quality adalah alat yang mendukung metode QFD, menggunakan matriks yang menghubungkan keinginan konsumen dengan langkah desain dan membandingkan langkah desain sehingga praktisi dapat berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting dan berharga. Istilah rumah digunakan karena alat QFD terlihat mirip dengan rumah dengan beberapa kamar dan atap. Matriks Aoki pertama kali digunakan dalam proses menampilkan voice of customer atau kebutuhan konsumen terhadap respon teknis. Tahap-tahap dan pengimplementasian QFD secara umum ada 3 fase, yaitu yang pertama ada fase pengumpulan suara konsumen atau bisa disebut voice of customer. Voice of customer sendiri adalah daftar kebutuhan dan keinginan pelanggan yang digunakan dalam proses pengembangan produk. Selain untuk pengembangan produk, VOC juga digunakan untuk mendengarkan masukan, tanggapan, dan klaim dari setiap pelanggan yang telah melakukan pembelian produk ataupun jasa. Lalu ada fase penyusunan rumah kualitas, House of Quality. Di sini ada menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen, terdapat korelasi teknis, terdapat benchmarking, dan penetapan target. Lalu yang terakhir ada fase analisa dan interpretasi, yaitu fase yang digunakan untuk menganalisis dari penyusunan voice of customer dan juga house of quality yang telah ada sebelumnya. Dalam fase ini dianalisis kesimpulan yang didapat dari kedua fase sebelumnya, manakah yang akan diambil dalam proses pengembangan produk. Lalu di sini ada bahan dan alat. Untuk produknya sendiri, di sini akan dibuat rak troli. Adapun bahan yang digunakan ada kayu, lem kayu, sekrup, roda, pilok, dan alat yang akan digunakan yaitu ada mesin gerinda atau gaji, meteran, mesin bor, amplas, dan spidol. Untuk pelaksanaan praktikum, kegiatan praktikum ini menggambarkan bagaimana rangkaian produksi mulai dari membuat desain produk, desain kuesioner, serta membuat AOQ dari produk yang akan dibuat. Lalu ada prosedur praktikum, mengenal komponen produk rak troli yang akan dibuat, merancang desain dan struktur dari produk, membuat desain kuesioner yang mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan produk, misalnya pesaing produk sejenis di pasaran, model produk lain yang sejenis, keinginan konsumen, dan lain-lain. Lalu melakukan proses produksi pembuatan rak troli, melakukan analisa untuk pembuatan HOQ dari produk. Data yang diperlukan yaitu yang pertama ada data kuesioner, yang kedua ada bahan baku yang dibutuhkan, yang ketiga ada waktu proses. Selanjutnya, setelah hasil kuesioner didapatkan, hasil tersebut akan dikelompokkan ke dalam hierarki primer. Di sini terdapat tabel berisi variabel. Kita contohkan di sini variabelnya yaitu desain yang menarik. Lalu di atas ini terdapat nomor 1 sampai dengan 5. Nomor ini merupakan nilai dari skala Likert. Jadi 1 ini merupakan keterangan sangat tidak setuju. Sampai ke 5 yaitu keterangan sangat setuju. Lalu di bawah nomor 1 sampai 5 ini merupakan nilai dari jumlah responden yang memilih angka 1 sampai 5. Jadi semisal di sini ada nomor 2, sebanyak 2 responden memilih nilai 1. Jadi sebanyak 2 responden sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang ada di kuesioner. Lalu sebanyak 2 responden
tidak setuju dengan pernyataan yang ada di kuesioner, dan seterusnya. Hingga ke nomor 5, yaitu sebanyak 7 responden sangat setuju dengan pernyataan yang ada di kuesioner. Lalu di sini terdapat mean. Mean sendiri didapatkan dari rumus sigma dibagi n. Sigma sendiri yaitu penjumlahan dari perkalian nilai skala Likert dan juga jumlah responden yang menjawabnya. Jadi semisal ini 1 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 10, 4 dikalikan dengan 29, 5 dikalikan dengan 7. Begitupun variabel-variabel nanti yang lain. Lalu di sini masuk ke persen. Persen sendiri didapatkan dengan rumus mean dibagi dengan sigma mean. Sebagai contoh di sini untuk meannya 3,74 dibagi dengan sigma mean. Sigma mean merupakan angka yang ada di sini. Kita ambil contoh di sini angkanya 21,26. Maka 3,74 dibagi dengan 21,26. Hasilnya yaitu 17,6 dan seterusnya. Angka yang ada di sini dibagi dengan yang ada di sini, hasilnya ditaruh di sini. Untuk persen sendiri, total dari keseluruhannya harus berjumlah 100. Jadi kalau semisal kurang dari 100 ataupun lebih dari 100, maka hal itu termasuk masih salah. Lalu di sini ada n. N sendiri yaitu jumlah total dari responden yang menjawab kuesioner. Jadi di sini kita contohkan jumlah total responden yaitu 50. Maka ke bawah juga 50 semua. Lalu di sini ada rank. Rank di sini itu berguna untuk mengukur nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Jadi di sini semisal 17,6 nilai yang paling tinggi, maka diberi rank 1. Semisal di sini nilainya 12,3, 14,5, 9,8, 4,3. Jadi kita urutkan. Ini yang paling besar diberi rank 1, lalu 14,3 diberi rank 2, 12,3 diberi rank 3, 9,8 diberi rank 4, dan yang terakhir diberi rank 5. Lanjut, di sini ada atribut produk berdasarkan prioritas. Adapun atribut produk di sini kita contohkan desain yang menarik. Dan di sini terdapat relative importance index. Untuk nilai relative importance index ini kalian yang tentukan sendiri. Jadi semisal untuk desain yang menarik kalian beri nilai 4, lalu semisal kita contohkan atributnya warna yang bervariasi, kita beri nilai semisal 3, karena untuk produk kalian kemungkinan tidak terlalu mementingkan warna, jadi kalian lebih mementingkan desain daripada warna. Dan di sini terdapat nilai 0 sampai dengan 5, yaitu nilai berdasarkan tidak penting dan 5 yang paling penting. Jadi nilai yang ada di sini itu merupakan ukuran dari tidak penting dan penting dalam kebutuhan produk kalian. Selanjutnya masuk ke tahap benchmarking. Di sini terdapat tabel berisi atribut dari produk. Kita kasih contoh di sini atributnya yaitu desain yang menarik. Lalu di sini terdapat nomor 1 sampai dengan 5. Lalu di sini terdapat kotak berwarna biru dan hijau. Untuk kotak berwarna biru sendiri yaitu keterangan dari produk advance ataupun produk inovasi. Lalu untuk kotak berwarna hijau merupakan keterangan dari produk basic. Untuk kotak berwarna biru berada di nomor 4. Untuk kotak berwarna hijau sendiri berada di nomor 3, yang berarti produk advance lebih
memiliki desain yang menarik dibandingkan dengan produk basic. Jadi semisal di sini kita contohkan untuk atributnya kita tambahkan warna yang bervariasi. Semisal kita kasih contoh di sini produk basic memiliki nilai 3. Untuk produk advance sendiri, karena sebelumnya kita tidak terlalu mementingkan untuk warna, maka di sini kita taruh kotaknya di nomor 3 juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk atribut yang lain menyesuaikan. Lanjut, di sini ada modifikasi rancangan. Untuk modifikasi rancangan di sini terdapat tabel berisi atribut produk, lalu ada range 1 sampai dengan 5, ada target value, lalu ada improvement rate, lalu ada relative importance index, lalu ada weight percent. Untuk atribut produk kurang lebih sama seperti sebelumnya. Di sini kita kasih contoh desain yang menarik. Lalu untuk range-nya, karena ini modifikasi rancangan, maka kita berikan kotak-kotak seperti sebelumnya, namun untuk nilainya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi dari yang sebelumnya. Jadi semisal sebelumnya untuk desain nilainya 4, di sini kita beri nilai 5. Untuk produk basic mungkin ini lebih diletakkan di angka 3 dikarenakan untuk produk basic desainnya hanya biasa-biasa saja dan belum ada inovasi sama sekali. Untuk target value-nya, ini kalian yang menentukan, tergantung dari nilai benchmarking produk advance sebelumnya. Jadi semisal ini untuk desain yang menarik 4 merupakan nilai dari benchmarking sebelumnya. Lalu di sini ada improvement rate. Nilai dari improvement rate didapatkan dari nilai dari target value dibagi dengan nilai relative importance index. Nah, untuk nilai relative importance index sendiri didapatkan dari tabel yang sebelumnya. Nah, untuk nilai relative importance index didapatkan dari tabel ini, di mana nilainya kalian yang menentukan sendiri berdasarkan faktor penting dan tidak pentingnya dalam kegunaan produk. Lalu untuk nilai weight-nya dicari berdasarkan rumus nilai relative importance index dikalikan dengan nilai improvement rate. Semisal kita kasih contoh di sini, nilai relative importance index 4 dikalikan dengan nilai improvement rate sebesar 1. 4 dikalikan dengan 1 nilainya 4. Maka di sini dituliskan nilai weight sebesar 4. Lalu untuk weight persennya sendiri didapatkan dari nilai weight dibagi dengan sigma weight dikalikan 100%. Jadi nilai weight 4 ini dibagi dengan sigma weight, yaitu total dari keseluruhan weight dari 5 atribut yang ada. Jadi semisal di sini totalnya ada 23. Jadi 4 dibagi dengan 23 dikalikan 100%, didapatkan hasil 17,4%. Lalu untuk nilai weight-nya sendiri, untuk jumlah totalnya atau sigmanya haruslah mencapai 100%, tidak boleh kurang maupun lebih. Lanjut ke parameter teknis. Di sini terdapat tabel berisi atribut dari produk. Kita contohkan atributnya di sini ada desain yang menarik. Lalu untuk di atas ini adalah parameter dari produk. Jadi semisal kita contohkan untuk parameternya di sini kita contohkan unik. Lalu misal di sini kita contohkan harga yang murah. Lalu di sini ada relative importance index.
Relative importance index didapatkan dari tabel-tabel yang sebelumnya. Lalu di sini ada keterangan untuk simbol lingkaran hitam kecil itu merupakan hubungan kuat atau strong relationship bernilai 9. Lalu untuk persegi panjang merupakan hubungan sedang atau medium relationship berukuran 3. Lalu untuk segitiga sendiri yaitu hubungan lemah ataupun bisa disebut weak relationship bernilai 1. Nah, di sini kita tentukan hubungan antara desain yang menarik dengan unik. Semisal terdapat hubungan yang kuat, kita beri simbol lingkaran hitam. Lalu untuk nilainya sendiri kita dapatkan dari mengalihkan nilai 9 dengan nilai dari weak percent. Jadi 9 dikalikan 17,4 didapatkan hasil sebesar 156,6. Lalu untuk desain yang menarik dikaitkan dengan harga yang murah. Pastinya untuk desain yang menarik memiliki harga yang lebih mahal. Jadi untuk hubungannya itu tergolong lemah. Kita beri simbol segitiga. Lalu untuk atribut produk yang lain menyesuaikan mengikuti dengan hubungan yang ada. Lanjut di sini ada sum scores. Sum scores sendiri didapatkan dari hasil penjumlahan nilai yang ada di kolom ini. Jadi semisal di sini terdapat nilai 156, namun di bawahnya tidak terdapat nilai, maka nilai ini akan turun jadi 156,6 di sini. Lalu semisal di sini terdapat nilai 26, lalu di sini terdapat nilai 12, 34, lalu di sini terdapat nilai 75, dan di sini ada nilai 64. Maka kita jumlahkan nilai yang ada di sini, lalu kita tuliskan hasil penjumlahan di sini. Setelah sum score semua atribut telah didapatkan, maka nilai yang telah didapatkan akan dijumlahkan sebanyak 5 atribut akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di sini. Kita contohkan untuk nilai penjumlahannya sebesar 933,8. Lalu di sini terdapat priority persen. Priority persen ini didapatkan dari nilai parameter yang ada dibagi dengan nilai total sum scores. Jadi di sini kita contohkan 156 dibagi dengan 933 lalu dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil 16,77%. Begitupun seterusnya. Namun untuk nilai priority persen ini haruslah mencapai 100%. Jikalau kurang ataupun lebih, maka itu termasuk salah dan harus diulangi kembali. Lalu yang terakhir di sini terdapat house of quality. Untuk house of quality kurang lebih sama seperti sebelumnya, namun ditambahkan kotak-kotak hubungan antara parameter. Jadi di sini semisal untuk parameter unik, lalu di sini kita contohkan parameternya harga yang murah. Parameter unik dengan harga yang murah memiliki hubungan yang lemah dikarenakan barang yang unik cenderung harganya lebih mahal. Maka kita kasih simbol segitiga di sini. Masukkan ke dalam kotak yang ada hubungannya seperti ini. Lalu lanjut untuk bagian-bagian yang lainnya kurang lebih sama seperti tabel sebelumnya. Di sini terdapat perbedaan pada bagian measurement unit. Untuk measurement unit merupakan
nilai satuan dari parameter yang ada. Jadi semisal di sini harga yang murah, satuannya merupakan rupiah. Atribut yang lainnya menyesuaikan dengan parameter yang ada. Dan di sini terdapat basic product. Basic product merupakan nilai dari measurement unit yang ada. Jadi semisal di sini untuk basic product harga yang murah, harganya itu sebesar 150. Kita contohkan di sini harganya 150.000. Lalu untuk advance product di sini harganya sebesar 320.000. Maka kita tuliskan seperti ini. Lalu di sini terdapat baris terakhir yaitu target value. Target value sendiri ini merupakan nilai dari parameter yang ada. Jadi semisal ini nilai 5 merupakan nilai dari parameter unik. Jadi untuk unik produk sendiri memiliki nilai 5. Dan untuk parameter yang lainnya kalian yang tentukan sendiri nilainya. Sekian penjelasan dari perhitungan modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.